Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IoT ingin memperkenalkan diri dulu. Teman nama saya Raditya Saputra. Saya Putra Abdul Rahman. Saya Muhammad Abdul Firmansyah. Saya Muhammad Adin. Saya Magnesia. Nah, di sini kita mau presentasi IoT tentang fingerprint analog. Nah, jadi produk ini siapa sih ya? Smart code. Lanjut masuk ke alat andalan yang ini digunakan. Yang pertama ada microcontroller sebagai pusat pengendali sistem. Yang kedua ada sensor sendiri jari atau fingerprint joker modul. Ini buat menginput sensor sendiri jari kalian. Yang selanjutnya ada cylinder interlock, fungsinya untuk mengunci pintu. Nah, lalu yang selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Yang keempat ada yang tadi ya. Yang keempat ada relay modul untuk mengontrol daya ke solenoid lock. Yang kelima ada adapter atau power supply sebagai sumber daya sistem. Yang keenam ada kabel jumper dan breadboard untuk menghubungkan komponen. Lalu yang terakhir ada kotak atau miniatur modul pintu sebagai simulasi penggunaan perangkat. Ya, jadi yang selanjutnya di sini kita akan membahas untuk biaya pembuatan dari si proses ini. Jadi yang pertama ada microcontroller, yaitu di harga 50.000. Yang kedua ada sensor sidik jari, itu kurang lebih di harga 100.000. Lalu yang ketiga ada solenoid lock, kurang lebih 50.000. Relay modul 10.000, power supply 30.000, dan kabel dan tambahan kurang lebih 50.000. Jadi total estimasi biaya yang kita keluarkan yaitu 300.000. Lalu dengan proses pembuatan produk adalah pemeriksaan sistem, menentukan skema rangkaian dan program yang digunakan. Lalu perakitan hardware, menghubungkan microcontroller dengan sensor sidik jari, relay modul, dan solenoid lock. Lalu selanjutnya ada programmer microcontroller, menulis kode program untuk membaca sidik jari yang digunakan untuk mengontrol pintu kunci, mengunggah kode ke microcontroller menggunakan Arduino, lalu menguji sistem mendaftarkan sidik jari menggunakan penggunaan dalam sistem, lalu menguji apakah pintu terbuka dan tertutup sesuai dengan sidik jari yang dibutuhkan. Di sini ada proses pembuatan produk, finalisasi dan pemasangan. Memasang sistem di pintu atau model pintu yang mengujinya kembali. Nah, evaluasinya, kalau evaluasi keberhasilan, jika sistem dapat mengenali sidik jari dengan cepat dan membuka kunci tanpa masalah, itu keberhasilan. Kalau kendalanya, ada sensor tidak membaca sidik jari dengan baik atau adanya kesalahan dalam programan. Nah, solusinya itu kalibrasi ulang sensor sidik jari, memastikan koneksi kabel tidak longgar serta debugging program jika terjadi error. Jadi apa sih smart door? Itu adalah sistem pengunci pintu berbasis elektronik yang menggunakan teknologi kombinasi sidik jari untuk membuka dan mengunci pintu. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses tanpa memerlukan kunci fisik. Sini juga ada jenis produknya. Produk ini termasuk dalam kategori elektronik dan IoT atau Internet of Things karena menggunakan komponen elektronik dan sistem otomatis berbasis microcontroller. Lalu ada tujuan pembuatan produk. Yang pertama, mempermudah akses. Penggunaan cukup menempelkan sidik jari untuk membuka pintu tanpa perlu membawa kunci. Selanjutnya ada mengurangi risiko kehilangan kunci.
Lalu selanjutnya ada masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama itu keamanan kunci konvensional. Keamanan konvensional yaitu kunci fisik bisa hilang atau dicuri ataupun bisa diduplikat dengan mudah. Dengan sistem kunci manual kurang aman jika tidak menggunakan tambahan seperti gembok atau rantai. Lalu yang kedua, kemudahan akses. Yang pertama, kemudahan aksesnya yaitu membuka pintu dengan kunci fisik memerlukan waktu lebih lama. Lalu yang selanjutnya, jika kunci tertinggal atau hilang, pengguna harus mengadakan kunci atau mendobrak pintu. Lalu selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Nah, di sini ada alat microcontroller Arduino sebagai pusat pengendali sistem. Lalu yang kedua ada sensor sidik jari atau bahasa Inggrisnya fingerprint sensor modul untuk membaca dan mengenali sidik jari pengguna. Dan tiga ada soalnya sebagai kunci elektronik yang membuka dan menutup pintu. Sampai lanjut. Jadi alat dan bahan yang digunakan dari modul untuk mengontrol daerah ke solenoid lock, dan setelah itu ada adapter ke power supply. Belum ada sih lucu. Lalu selanjutnya ada manfaat bagi siswa meningkatkan keamanan sekolah, mengurangi risiko kehilangan kunci, mempermudah akses ke ruangan, mencegah penyusupan orang asing. Bermanfaat bagi masyarakat, keamanan rumah yang lebih baik, praktis dan nyaman, mengurangi risiko duplikasi kunci, lalu memudahkan manajemen akses. Nah, jadi itu aja materi yang presentasi yang kita sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup. Oke guys, tadi apa presentasinya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ngomong sini dulu deh. Yang mau bertanya silakan. Nah ini udah bisik-bisik nih mau nanya apa? Tanya apa tanya? Nggak usah malu-malu ayo. Oh berapa hari pembuatannya ya? Jadi pembuatannya itu sekitar berapa? Semalam. Kalau misalnya kita udah subuh. Baik, semalam. Gak namanya sih, tidak namanya mungkin 2 mingguan lah ya. 2 minggu sampai 3 minggu. Ada lagi nggak setelah sini? Sebelum mau begini? Udah. Nah Kelompok yang lain ayo coba tanyain dong. Biar ada masukan. berapa harganya? Tadi si Mas itu sempat buka lagi. Masih Tadi Mas siapa tadi yang tanya? Oh ini ya betul. Masih dari pembuatannya ya. Nih, nah jadi ini jelasin aja udah. Untuk mikrokontroler sendiri ya itu dari 50.000 sensor jari, tujuannya sekitaran 50 sampai 100 lah. Untuk solenoid block sebenarnya kita dikasih dari sekolah, kisaran harganya 50.000. Nilai modulnya juga dari sekolah, kalau kebetulan kita beli sendiri, kabel dan bahan tambahan seperti akrilik 50.000. Jadi total estimasi biayanya yang kita keluarkan yaitu 300.000. Udah? Ya udah jelas ya tadi. Nah, udah jelas ya. Jadi tadi yang kita apa? Udah bersihin sama yang kita jelasin. Oke, mungkin kita udah mau penutupan ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang udah sempat meluangkan waktu dan minta maaf udah ambil waktu kalian sebentar. Ya kita pamit undur diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.